Beri salam kepada Pak Guru. Tidur siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam semangat pagi. Lagi semangat pagi. Semangat hari ini. Apa kabar hari ini? Pagi ini kita diawali dengan berkata yang positif supaya apa yang kita katakan bisa terjadi ke depannya. Jadi apa yang kita katakan kalau positif nanti hasilnya positif ke belakang sampai tertidur malam. Ada yang bisa hadir hari ini? Banyak ya. Tadi banyak yang di WhatsApp bilang saya izin kena sakit. Mari kita sama-sama doakan teman kita semoga yang terkendala hadir hari ini, terus yang sakit semoga diberikan kesehatan dan keselamatan ya, dan diberikan kehidupan serta dipermudahkan segala urusannya. Amin ya. Yang hadir hari ini, jadi kita patut apa? Bersyukur ya. Kita masih diberikan kesehatan. Teman-teman kita banyak yang sakit. Jadi haruslah kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia, diberikan kesehatan, kesempatan untuk hari dan bertemu dengan teman-teman yang ceria-ceria ya. Sebelum belajar seperti biasa kita harus berdoa ya anak-anak ya. Siapa yang hadir pertama tadi? Andi, mas selalu Andi hadir pertama. Silakan Andi. Teman-teman, marilah kita membaca doa belajar sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Oke, terima kasih Andi. Segala sesuatu yang kita mulai dengan doa ya. Kita bisa izin agar jadi agar dipermudahkan segala sesuatunya. Kita tepuk tangan dulu untuk semua. Kita ini adalah satu kepulauan ya, dari Sabang sampai Merauke kita punya kewajiban. Dari Sabang sampai Merauke kita harus sama-sama mendapatkan nanti untuk itu kita nanti akan bahas lebih lanjut. Nah, sebelum itu Pak Guru mau cari relawan dulu. Relawan yang mau menceritakan kejadian yang kalian alami dari bangun tidur sampai di sekolah. Siapa yang mau bercerita dulu? Saya bangun pagi jam 6 cuma lewat 36. Nah itu siap sekolah. Terus di berangkat sekolah sama. Oke, tepuk tangan untuk Denny. Jadi Denny sudah mungkin hampir sama ya kejadian yang kita alami. Ada yang bangun pagi kita gosok gigi, mandi,
sarapan, terus berpakaian yang rapi, terus diantar orang tua kita selamat sampai tujuan sini, ya. Nah, terus apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Nah, hubungannya dengan hari ini itu iya, sudah kan kalian mendapatkan hak? Nah, ada yang mengenai kewajiban, tentu kita harus mendapatkan apa? Hak. Ah, begitu pula kita mendapatkan hak, jangan lupa melakukan kewajiban. Nah, itu ada hubungannya. Kita pada hari ini, kalian akan mengamati sebuah video, terus diskusi, tanya jawab, kemudian melakukan wawancara. Kalian akan mampu terbiasa memanfaatkan hak dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Terus yang kedua, kalian akan mampu berperilaku disiplin dalam memanfaatkan hak dengan baik. Ketiga, kalian mampu mengidentifikasi kira-kira informasi tentang ini akibat dari tidak mendapatkan hak dengan tepat. Nah, kira-kira informasi apa yang kalian dapat nanti itu yang kalian akan mampu dapatkan itu. Oke, yang keempat, ini kalian mampu menganalisis tindakan yang terbaik. Jadi dari akibat itu tidak mendapatkan hak, kalian mampu menentukan ini caranya supaya hak itu bisa didapatkan. Oke, yang berikutnya, kalian akan mampu membuat ini daftar pertanyaan. Jadi terbiasa membuat pertanyaan untuk digunakan wawancara dengan tepat. Keenam, ini menyimpulkan hasil wawancara. Kalian nanti setelah dapat hasil wawancara dengan narasumber, kalian mampu menyimpulkan ini ternyata. Setelah itu, mempresentasikan hasil. Jadi menyajikan hasil kerja kalian, ya. Pak Guru bagi kelompok ya, cuma banyak yang tidak hadir. Jadi tadi Pak Guru sudah kondisikan menjadi 3 kelompok, oke? Setiap kelompok ada 4, ada 5 ya. Sebelum itu Pak Guru membagi rekap video dulu. Siap ya, ini kalian akan memperhatikan sebuah video. Silakan videonya diamati dengan baik, sudah ditulis informasi apa yang kalian lihat. Nanti baru kita akan tanya jawab. Diskusikan, kalau orang mau tanyakan, kalau berpendapat silakan. Tanggung jawab sebagai guru dan kita sumpah dan apa juga harus siap di mana. Seperti dibangun gitu loh ya, karena banyak yang media malu gitu, kalau dulu gini aja, mengatakan yang mungkin kayak buruk ya, ya. Sedih bukan? Tapi mereka tetap Semangat. gembira. Bersyukurlah kalian ya. Ustaznya bagus. Harus semangat. Siapa yang bisa kemukakan jawabannya? Apa yang kalian lihat tadi? Silakan. Sekolah yang semacam gubuk gitu. Ya, sekolah yang Seperti gubuk ya sudah rusak. Sudah rusak. Ada yang lain?
Perginya jalan kaki. Jalanannya Iya, jalanannya rusak, apalagi pergi dengan jalan kaki, nggak ada kendaraan. mendaki gunung, nah apalagi banyak. Terus apa lagi tempat duduknya bagaimana tadi? Fasilitasnya gimana? Dulu kayak Pak gimana? Nah, kekurangan meja, Iya. dengan kursi. Nah, kalian sudah mengamati itu. Kira-kira mereka mendapatkan haknya enggak? Tidak. Tidak. Dia dapat haknya tapi tidak dengan Baik. baik. Masih banyak hak-hak yang mereka belum dapatkan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya hak mereka ini terpenuhi? Nah, itu yang kami pecahkan hari ini. Kalau dari video kira-kira ada yang mau berpendapat nggak kira-kira bagaimana cara mengatasinya supaya mereka mendapatkan hak? Misalnya supaya gedungnya jadi bagus. Anda? Nah, kerjasama dengan siapa? Kerjasama dengan apa tadi Kevin? Dengan orang tua siswa, boleh. Nanti ada gerakan komite. Itu salah satu contoh ya. Jadi bisa dikumpulkan orang tua bagaimana ini? Atau nanti ada yang menyumbang semacam apa? Atap. Terus ada yang punya ya? Pemerintah. Iya, bisa bersama dengan pemerintah. Ajukan ke pemerintah. Ajukan buatkan apa semacam video terus di apa? Buat namanya ada proposal ya, terus dijual supaya bisa dibantu. Nah, itu salah satu contoh, sebenarnya cara-cara yang lain supaya hak mereka terpenuhi. Kita membaca dulu. Tidak memperoleh hak. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan akan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dipenuhi. Coba kamu bayangkan jika orang tuamu melarang atau membatasimu untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan. Sementara kamu ingin sekali meraih cita-citamu, ingin seperti teman-temanmu yang lain menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bagaimana perasaanmu dan apa yang akan kamu lakukan dalam masalah ini? Apakah hak kalian sudah terpenuhi sebagai anak misalnya? Untuk sedangkan kalian dapat pendidikan yang layak? Apakah orang tuamu melarang kalian sekolah? Nah, ya jadi bersyukurlah. Cuma bagaimana jika hak itu tidak didapatkan? Silakan diskusi, buka LKPD-nya. Sudah LKPD. Ya, kita coba. Di LKPD ada sebuah permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ya. Kalian sudah memahami tadi yang pertama itu kalau kita tidak mendapatkan hak, kita harus berbuat ya. Bagaimana caranya supaya hak kita itu terpenuhi. Nah, tugas kalian kira-kira apa-apa saja contoh akibat tidak mendapatkan hak dan cara mengatasinya ya. Terus bagaimana cara mendapatkan informasi itu? Di bahan ajar sudah ada, silakan kalian baca bahan ajarnya. Oke. Di bahan ajar ada ya. Silakan dibuka bahan ajarnya. Nanti di sudah ada informasi. Kemudian kalian akan melakukan wawancara. Kemarin sudah wawancara juga ya. Sebelum-sebelumnya juga. Sekira Pak Guru sudah yakin kalian sudah bisa melakukan wawancara dengan baik. Namun sebelum itu, apa yang kita buat sebelum wawancara? Sebelum wawancara apa kita buat? Saya jawab ya, membuat apa? Pertanyaan. Iya, membuat pertanyaan. Sekarang Pak Guru akan bagikan ini lembar. Silakan kalian isi dulu pertanyaannya apa, diskusikan dengan kelompok. Kira-kira pertanyaannya apa yang sesuai dengan jawaban yang dibutuhkan. Ya. Pertanyaannya boleh singkat-singkat,
Tapi begitu kalian wawancara, boleh dikembangkan, ya. Misalnya apa? Contoh kita mendapatkan hak, kalau jawabannya sudah begini, kalau belum puas bisa disambung-sambung pertanyaan, ya. Silakan buat pertanyaan sesuai dengan jawaban yang diharapkan. Silakan pertanyaannya diskusikan dengan teman apa yang bagus. Apa yang bagus pertanyaannya? Kasih tahu aja. Contoh akibat tidak mendapatkan berarti terus apa saja contoh tidak mendapatkan hak. Ya, setuju. Setuju. Yang kedua itu bagaimanakan upaya, berarti kita tulis bagaimanakan contoh upaya mengatasi akibat tidak mendapatkan hak. Ya, boleh, nanti pertanyaannya bisa berkembang ke sana, ya. Tergantung jawabannya apa. Nanti Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan saat wawancara, ya. Pertama apa? Memberi salam dulu. Memberi apa? Bilang permisi, ya. Jangan nyonok. Jangan langsung tanya. Apa yang contoh? Jangan. Permisi Pak, izinkan saya untuk bertanya. Ya, kalau ibu, kalau bapak, kalau ibu, permisi Bu. Ya. Terus yang kedua apa yang diperhatikan? Bicara, bertanya dengan santun. Terus yang ketiga, siapkan alat tulis, alat perekam, apa lagi? Perekam suara, perekam video. Boleh. Kalian sudah bawa HP kan? Ada? Nah. Halo? Halo? Pertanyaan sudah selesai? Yang sudah boleh bergerak ke kantor. Pak Guru kasih waktu 5 menit, ya. Ya. Contohnya tidak mendapatkan hak, ya. Itu siswa menjadi tidak aktif belajar. Tidak aktif belajar. Sudah diisi lembar wawancaranya. Sekarang silakan kalian cari di internet, keluarkan smartphone-nya. yang punya data ke sini. Yang punya data. Oke, sekarang cari di situ. Masuk ke Google dulu. Ya, Ica, ayo Ica, semangat Ica. Mau juga mau cari.
Sana nulis Pak. Apa ditulis? Oh kayak kemarin Pak. Ini yang pertanyaannya ini. Ini pertanyaannya. Dicocokkan ya dengan hasil wawancara tadi. Pak. Dari HP itu kan sudah terlihat jawabannya. Cocokkan dengan di wawancara. Kalau berbeda diskusikan. Nah, kenapa ini berbeda? Tanya. Yang lebih bagus ya. Nah, yang mana bagus? Oke, kita breaking dulu. Breaking. Ketika sini, sambil karena nulis ada breaking dulu di kabur biar semangat dulu. Oke. Ya, kayak kemarin. Pernah dengar lagunya Papa Gede Angsa? Pernah. Dari Mas Bayu Sekarang nanti pakai suara pok 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 pek 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 gitu ya. Tapi siap 1 2 3. Yang lainnya boleh perhatikan ya. Selain bapak yang tampil, Selamat siang teman-teman. Teman-teman, saya dari kelompok 1 akan perhatikan yang lainnya. membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Teman Aziza. Contoh akibat tidak mendapatkan hak. 1. Konsentrasi belajar terganggu. Contoh upaya mengatasi akibat tidak mendapatkan hak. Silakan baca belajar mungkin bisa mengganggu konsentrasi siswa untuk belajar. Saya keberapa? Apa? Contoh akibat tidak mendapatkan hak. Siswa tidak aktif mendapatkan hak. Contoh upaya mengatasi akibat tidak mendapatkan hak. Mengusulkan fasilitas yang dibutuhkan. Contoh akibat tidak mendapatkan hak. Proses belajar terasa tidak menyenangkan. Contoh upaya mengatasi akibat tidak mendapatkan hak. Menyediakan fasilitas pembelajaran supaya menyenangkan. Contoh akibat tidak mendapat hak. Tidak semangat dalam pembelajaran. Contoh upaya mengatasi akibat tidak mendapatkan hak. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Contoh akibat tidak mendapatkan hak. 5. Takut menyampaikan pendapat. Contoh upaya mengatasi akibat tidak mendapatkan hak. Memberikan kesempatan pada siswa menyampaikan pendapatnya. Kesimpulan, jika kita tidak mendapatkan hak, pasti ada upaya mengatasi akibat tidak mendapatkan hak. Oke, silakan tanya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak.
Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan selamat siang. Siap. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berhak mendapatkan pelajaran Iya. yang baik. Pelajaran. Oke, tepuk jempol untuk Hijriah. Jadi masih banyak yang apa ya, yang tidak mendapatkan hak dengan baik, banyak. Karena itu kita perlu apa? Perlu mengatasi hal tersebut. Ada pertanyaan sampai sini? Apa yang akan kalian lakukan di rumah nanti setelah pelajaran ini? Asalnya di rumah kalian tidak dapatkan hak, nanti di rumah tidak diberikan uang jajan, dan itu kan hak kalian. Nah, apa yang kalian lakukan? Seperti bisa meminta, apa lagi? Meminta dengan sopan. Kalau misalnya di rumah, ada nggak di rumah yang dilarang sekolah? Nggak ada ya. Tapi kalau misalnya ada, apa yang kalian lakukan? Kalian ke sekolah? Bapak sibuk sekarang mau bisa antar. Apa yang kalian lakukan? Jalan kaki, Pak. Oh, jadi melakukan usaha ya. Ya. Jadi hak-hak kita itu harus terpenuhi ya. Bisa bantu Bapak menyimpulkan pembelajaran kita dari hari ini, dari awal tadi pagi sampai sekarang. Hak adalah sesuatu hal yang pantas bagi kita dapatkan. Dari misalnya Pak Guru mengajar kita berhak mendapat pembelajaran dari Pak Guru. Ya. Terus dia. Yang lain sama juga ya. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kapan kita tidak dapatkan tentu ada akibat. Tapi jangan diam saja. Kita perlu apa? Perlu mencari solusi. Sebelum coba tutup, ada pertanyaan? Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Jadi dari awal sampai akhir kegiatannya terlaksana dengan lancar ya. Jadi kita perlu bersyukur kepada Tuhan sehingga kita diberikan apa? Kemudahan sampai kita menutup ini kita diberikan kesehatan ya. Oke. Sebelum kita pulang, kita harus berdoa ya. Nah, Pak Guru mau air langsung minum. Air bikin dulu ya. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Jadi nanti di rumah tolong dipelajari lagi materinya ya. Dipelajari buka-buka lagi, jangan sampai rumah simpan kemudian main HP. Terus HP-nya itu tolong digunakan apa? Dengan baik. HP itu termasuk apa? Hak ya. Hak kalian itu memperoleh apa? HP, fasilitas. Nanti gunakan dengan baik. Kalian sudah mendapatkan hak, tolong digunakan dengan baik. Jangan disalahgunakan haknya ya. Tentu dibarengi dengan doa. Pak Guru tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.